jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bulan Dzulhijjah. Masih di bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala lipatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh hamba dari amal saleh. Sedangkan keburukan yang dilakukan di bulan haram, kata para ulama, dia tidak dilipat gandakan. Akan tetapi hukumannya berat. Tidak seperti yang dilakukan di luar bulan haram. Berat karena kehormatan bulan haram. Allah muliakan, sementara kita menodainya dengan kedurhakaan. Ia tidak dilipat gandakan keburukan yang kita lakukan. Akan tetapi bobotnya lebih berat pelanggaran di bulan haram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita jalan untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah, mencari jalan yang benar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menutup dari kita pintu-pintu keburukan. Ini nikmat yang besar. Ini karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Pada kesempatan yang mulia ini kita meneruskan, dan ini adalah pertemuan yang ke-6 dari fikih sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan jadikan teladan. Karena kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk kalian. Dia bukan sekadar cerita, akan tetapi setiap sisi, setiap apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di bawah bimbingan wahyu. Kali ini pada pembahasan pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Dr. Zaid Abdul Karim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita mengetahui kisah ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Jibril telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang bermain dengan anak-anak. Dari mana Anas tahu masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas tentu bertanya pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena ketika Nabi kecil, Anas belum lahir. Ketika Nabi di Madinah, pertama kali Anas bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas masih kisaran di bawah 10 tahun. Ini menandakan Anas bertanya pada Rasulullah bagaimana dulu beliau kecil. Anas mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana masa kecil Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Menunjukkan bahwa
pun masa sebelum menjadi nabi ada pelajaran bagi kaum muslimin. Tatkala sedang bermain dengan anak-anak, anak-anak bermain, dibiarkan dan diperhatikan mereka bermain. Tidak dilarang, akan tetapi dibimbing mereka bermain. Kemudian Jibril mengambil beliau. Nabi mengetahui bahwa yang dimaksud adalah malaikat Jibril setelah Nabi mengenal siapa malaikat Jibril. Saat itu tidak. Nabi tidak mengetahui bahwa yang datang adalah malaikat Jibril. Mengambil beliau, dipegang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan membedah dadanya. Ini perbuatan yang tampak. Ini perbuatan yang dilihat. Kemudian mengeluarkan jantungnya. Ini penterjemahan. Jantung penterjemahan. Bahagian mengartikan lain. Akan tetapi dia adalah benda yang ada di dalam dada. Dan mengeluarkan darinya gumpalan darah. Ini adalah peristiwa yang dilihat oleh mata. Ini peristiwa yang dirasakan oleh Nabi. Malaikat Jibril berkata, setelah mengeluarkan gumpalan darah hitam itu, ini adalah jatah setan pada dirimu. Artinya setiap manusia memiliki jatah ini, di mana syaitan akan membisikkan kejahatan, ketidakelokan, keburukan pada diri manusia, seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Falaq, dalam An-Nas. Dari sini kita sudah bisa mengambil pelajaran bahwa tidak bisa kita terlalu percaya diri bahwa saya bisa menjaga diri. Saya bisa menjaga diri. Tidak boleh. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga diri seorang hamba bisa terjerumus. Maka dari itu Allah mengatakan apa? Wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati. Kata para ulama, Allah tidak langsung melarang, bahkan memerintahkan untuk menjauhi. Karena manusia memiliki jatah ini. Syaitan senantiasa membisikkan keburukan pada diri manusia. Maka jangan didekati. Keliru bila sudah mendekati tempat-tempat keburukan, momen-momen keburukan. Itu sebuah hal yang keliru. Kemudian jantung itu dicuci dengan air Zam-Zam. Dari mana Nabi mengetahui? Anas mengetahui. Karena malakun karim, malaikat Jibril, dia berucap bahwa air yang digunakan adalah air Zam-Zam. Dari mana diketahui? Setelah menggabungkan banyak riwayat bahwa malaikat itu bukan hanya Jibril yang turun,
dan mereka berbincang. Untuk apa malaikat berbincang? Agar perbincangan itu didengar oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bejananya terbuat dari emas yang digunakan oleh malaikat air Zam-Zam. Bejananya dari emas. Akan tetapi Nabi telah melarang orang Islam menggunakan bejana emas untuk makan dan minumnya. Untuk makan dan minumnya tidak boleh menggunakan wadah dari emas. Itu untuk orang beriman di akhirat, bukan di dunia. Setelahnya jantung itu dikembalikan lagi pada tempatnya. Kemudian anak-anak teman bermainnya berlarian. Artinya peristiwa itu saat Nabi bermain dengan anak-anak. Apa yang dilakukan oleh malaikat, kemungkinan ada yang menyaksikan beberapa orang. Entah mereka melihat lengkap atau tidak. Yang penting mereka mengetahui bahwa temannya sedang diapa-apakan. Menurut mereka tidak baik-baik saja. Maka mereka lari menuju ibunya. Ibu siapa yang dimaksud? Ibu yang merawatnya, yakni Halimah. Karena peristiwa ini terjadi pada usia Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam 4 tahun. Dan ini terjadi di perkampungan Bani Sa'ad ketika Nabi sedang bermain dengan anak-anak. Mereka menemui ibunya, mereka berkata Muhammad dibunuh. Kemudian mereka menemuinya. Halimah datang karena ini anak-anak yang diamanahkan untuk dirawat. Sekarang ada sesuatu yang terjadi. Ini perkara besar untuk seorang penanggung jawab. Didapati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mukanya pucat. Anas berkata, Anas bin Malik, saya melihat bekas jahitan pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini peristiwa yang tampak bekasnya ada. Padahal untuk sesuatu yang maknawi. Untuk sesuatu membersihkan hati. Sekarang kita memberi nasihat pada orang. Agama ini untuk membersihkan hati kaum muslimin. Orang yang belajar agama sedang membersihkan hatinya. Allah melihat pada hati hamba. Ini kan sesuatu yang maknawi. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan pembedahan dada pada setiap diri, kemudian membasuhnya dengan air Zam-Zam. Tidak ada. Akan tetapi proses yang dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tampak. Malaikat betul turun dan berwujud. Kan bisa. Malaikat itu tidak perlu tampak. Dia melakukan proses tanpa perlu dibelah. Dia tanpa proses mengeluarkan jantung. Tanpa perlu disebut bahwa ini adalah jatah setan. Bersihkan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Allah bila menginginkan sesuatu, Allah hanya berucap, jadi seperti yang Allah inginkan. Maka semua akan terjadi. Apa gunanya ini semua, hikmahnya? Kita hanya bisa mencari hikmah. Kata para ulama, agar manusia melihat bahwa Nabi Muhammad SAW berbeda dengan mereka. Dialah Nabi yang telah dipersiapkan agar melihat ini orang-orang, anak-anak,
Makanya Halimah bisa masuk Islam walaupun di akhir ketika Fathu Mekah, setelah Fathu Mekah. Karena banyak peristiwa yang dilalui bersama Rasulullah semasa kecilnya. Ada penambahan riwayat dari Al-Hafidh Ibnu Katsir. Nasnya berbunyi, perawat saya adalah perempuan dari Bani Sa'ad. Suatu saat saya dan anaknya pergi bersama domba-domba kami. Ini yang Nabi ceritakan pada sahabatnya. Tidaklah setiap Nabi kecuali pernah menggembala. Kata para ulama, sebagai latihan sebelum membimbing, mengarahkan manusia, mereka para nabi sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala mengarahkan. Kemampuan sesuatu yang ma'nawi. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap melatih nabinya? Tidak memberikan saja kemampuan seperti burung diberi kemampuan terbang, para nabi diberi kemampuan mendidik, serta merta. Semuanya butuh proses. Bahkan kata sebahagian ulama, Allah bila menginginkan suatu takdir pada hamba, Allah sudah letakkan setiap penyebabnya. Dan Allah menginginkan, seperti yang Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kepada malaikat Allah mengatakan, aku akan buat di bumi ini khalifah. Kan Allah meletakkan sebab-sebab agar manusia itu bisa ke bumi. Sehingga Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia akan dijadikan khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin dia tidak bisa memaafkan diri. Dia melakukan kesalahan. Dan itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang harus dia lalui. Tidak perlu dia berlama-lama untuk menyesali itu. Yang dia harus lakukan, dia bertaubat dari kesalahannya. Taubat itu ada penyesalan, iya. Tapi bukan lama-lama kemudian dia melupakan inti dari permasalahan. Allah menginginkan hamba kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Allah sudah takdirkan kapan dimulai, dan Allah juga mentakdirkan kapan berakhir. Itu semua untuk manusia, agar mereka bertaubat. Dengan bertaubat tinggi derajatnya. Dengan bertaubat bersih dirinya. Kami lupa membawa bekal. Maka aku katakan kepada saudaraku, wahai saudara, pergilah minta bekal dari ibu kita. Saudara saya pergi dan saya menunggu di sekitar domba-domba kami. Kemudian datanglah dua makhluk terbang seakan-akan dua ekor burung elang. Artinya kan Nabi melihat. Salah satu di antara keduanya berkata, apakah ini orang yang dimaksud? Ini malaikat. Kenapa saling bertanya seperti orang yang butuh pengetahuan? Bukankah Allah sudah memberitahu kepada malaikat? Itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki adanya percakapan di antara malaikat. Agar orang yang ada di sekitar itu mendengar. Karena itu disaksikan. Anak-anak bisa melihat dan melaporkan apa yang terjadi. Nabi juga melihat. Keduanya mendatangi saya, memegang saya, merebahkan saya, membelah dada saya, kemudian mengeluarkan jantung dan mengeluarkan dua gumpalan darah berwarna hitam.
Salah satu di antara keduanya berkata, berikan saya air salju. Lalu mencucinya, berikan saya air embun. Ini ada di dalam doa. Tatkala kita mensolatkan jenazah pun ada kalimat ini. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, basuh dia dengan air, salju, embun. Juga ada di dalam doa untuk kita minta ampun. Waghsilni bil ma'i wasalji wal barad. Ada pelajaran pada air-air ini. Kata para ulama, air itu sejuk. Salju sejuk. Embun sejuk. Sementara maksiat itu panas. Kesejukan menghapus, meredam rasa panas. Allah Ta'ala a'lam. Ini gambaran apa? Kan tanpa hal-hal seperti itu pun bisa kita minta ampun, ya Allah, ampun. Selesai. Tapi semua kalimat-kalimat ini untuk apa? Agar manusia paham sebab dan akibat. Kita harus menempuh sebab. Sunnatullah demikian. Adanya sebab untuk mendatangkan akibat. Sebahagian manusia salah paham dalam hal ini. Sebahagian mengandalkan sebab akal, sebab kemampuan, sebab kekayaan, sebab kekuatan, lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian lagi malas. Allah semuanya Allah. Malas. Ini keliru. Allah yang menyuruh kita menempuh sebab. Tapi jangan orang merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memiliki solusi dari semua yang diinginkan manusia. Bukan sebab. Sebahagian menganggap bahwa kecerdasannya yang menjadi kunci. Dia bisa semuanya. Sebahagian melihat bahwa teman-temannya menjadi kunci apa yang dia punya. Sebahagian menilai kemampuan, sebahagian menilai harta, sebahagian menilai karena ini dan itu. Tidak. Sampai sebahagian mengatakan lebih baik saya dulu yang mati. Jangan dia. Karena kalau dia yang mati, saya tidak tahu nanti bagaimana nasib saya. Penyakit. Ini penyakit yang ada di dalam rumah yang harus dibereskan sejak awal. Ketika seorang hamba sudah bertawakal kepada orang, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia lupa membereskan ini, mungkin suatu saat dia akan melihat penyesalan yang besar. Datangkan kemari sakinah, maka diletakkanlah ketentraman sakinah ke dalam dadaku. Kemudian mereka berkata, jahit, maka dijahitlah. Kemudian diletakkan stempel kenabian pada dadaku. Dan bekas jahitan itu ada pada Rasulullah SAW. Ibu saya cemas, maka dengan segera dia membawa saya ke Mekah.
Kita ingat pada pertemuan lalu bahwa Halimah membawa Nabi. Setelah 2 tahun, kan masa menyusui 2 tahun, dikembalikan lagi. Kemudian Halimah karena mengetahui keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta tangguh, biarlah anak ini bersama dengan saya beberapa waktu lagi. Anak ini saya sayang, maka diberi tangguh oleh Aminah sampai usia 4 tahun, dan peristiwa ini yang terjadi. Karena takut mengkhianati amanah, maka dikembalikan kepada ibunya, yakni Nabi Muhammad yang masih kecil. Saya telah menunaikan amanah dan tugas saya. Selesai 2 tahun tambahan. Saya telah menunaikan amanat dan tugas saya. Saya menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi. Seharusnya kaum muslimin belajar dari peristiwa ini. Seorang yang diberi amanat, dia tidak boleh menutupi sesuatu yang terjadi. Dia ceritakan semua. Bukan menjadi beban atau membebani, akan tetapi yang penting harus diceritakan, tidak boleh ditutupi. Sebagian orang dia pegang bayi orang lain, terkilir, terjatuh, dikembalikan pada orang tuanya, dia takut dimarahi. Terjadi sesuatu pada anak itu dan orang tuanya tidak tahu. Ada sebahagian bayi yang meninggal setelahnya, ada sebahagian bayi yang cacat setelahnya. Ini tidak amanah. Harus kita meniru perbuatan Halimah. Pelajaran bagi kaum muslimin. Kalau dia pemegang amanah, dia menceritakan yang terjadi. Apalagi dia yang minta anak orang untuk dia pegang. Harus berani menceritakan semua. Sebagai bentuk tanggung jawab. Saya telah menunaikan amanat dan tugas saya. Dan saya ceritakan semuanya. Aminah tidak marah. Aminah menenangkan. Kenapa? Saya telah melihat waktu saya mengandung, terdapat cahaya yang keluar dari diri saya yang menerangi istana Syam. Ini dalam mimpi. Ini bukan dalam nyata. Pertemuan yang lalu telah diterangkan nasnya yang lengkap. Di dalam mimpi. Fil manam. Di dalam mimpi, Aminah melihat bahwa keluar dari tubuhnya cahaya yang menerangi istana Syam. Jadi Aminah tidak kaget bila ada peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan. Ini terjadi pada usia beliau 4 tahun di kampung Bani Sa'ad. Nah, ternyata ini bukan hanya sekali. Masih diriwayatkan oleh Anas bin Malik, riwayat dari Imam Muslim, hanya nomor hadis yang berbeda. Kejadian kedua langsung Nabi sabdakan, Nabi ceritakan, ini terjadi pada malam Isra. Artinya Nabi telah menjadi Nabi kalau malam Isra. Nabi tahu malaikat Jibril. Karena Nabi didatangi malaikat Jibril. Dan kejadian ini di Mekah. Karena kembali dada Rasulullah SAW dibuka dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dan itu air Zam-Zam yang ada di sisi Ka'bah. Baru setelah itu Nabi menuju Baitul Maqdis. Baru setelahnya ke langit. Jadi peristiwa ini bukan hanya terjadi satu kali dalam hidup Rasulullah SAW. Ini terjadi 2 kali pembedahan dada Rasulullah. Nah, ternyata ini
banyak dikritik, padahal dia riwayat Imam Muslim. Orang-orang yang berpatokan pada akal, menolak hal-hal seperti ini, tidak masuk di akal. Pun, apakah pernah masuk di akal manusia? Zaman itu, orang kemana-mana hanya pakai kuda atau onta. Ada Nabi Muhammad mengatakan bahwa satu malam, saya dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit. Apakah pernah masuk di akal manusia saat itu? Hanya saja kita sekarang mengimaninya. Kalau kejadiannya saat itu kita hadir, apa yang akan kita ucapkan? Allahu a'lam. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq lah sebagai orang pertama yang mengeluarkan kalimat. Belum pernah saat itu, in qala hadzal kalam faqad sadaq. Orang-orang Quraisy kafir sekarang punya bukti apa yang akan kita katakan pada Abu Bakar, agar dia jangan terus membela temannya. Apakah masuk di akal orang mengatakan dia pergi ke Baitul Maqdis kemudian ke langit dalam satu malam? Ayo kita ke tempat Abu Bakar, kita ceritakan betapa sudah gilanya temannya ini. Maka Allah membela di dalam ayat, wa ma sahibukum bimajnun. Teman kamu ini bukan orang gila. Karena memang orang Quraisy mengatakan Muhammad itu sudah gila. Lihat apa yang dia katakan. Dia bilang, dia dari Mekah ke Baitul Maqdis satu malam, kemudian ke langit lagi. Abu Bakar saat itu tidak ada teman diskusi. Siapa teman diskusinya? Entar saya mau diskusi dulu. Tidak ada. Yang menjawab iman, bukan akal-akalan. Tidak masuk di akal. Tapi beliau mengatakan, in qala hadzal kalam faqad sadaq. Kalau memang beliau bilang begitu, jujur. Dia tidak mungkin bohong. Kalau memang, artinya apa? Ini kan kata orang Quraisy. Saya belum mendengar langsung dari beliau. Malam-malam saya belum mendengar langsung. Ini kalian sudah datang ke sekarang sini. In qala hadzal kalam. Kalau memang beliau yang mengatakan begitu, beliau jujur, tidak mungkin bohong. Harusnya seperti ini kita meniru Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada suatu hadis, kalau ada suatu ayat yang menerangkan begini dan begitu, sementara baru kali itu kita mendengar ini hadis, baru sekarang ini kita mendengar, maka kita tidak boleh langsung membantah dengan pengetahuan kita yang tidak banyak. Akal memiliki keterbatasan dalam nas syar'i. Lihat perkataan malaikat dalam Al-Baqarah 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini malaikat. Bagaimana dengan kita manusia? Malaikat saja mengatakan di hadapan Rabbul Alamin, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana. Tidak ada ilmu yang kita punya. Malaikat. Illa ma 'allamtana. Kecuali yang Allah ajarkan kepada kami. Innaka antal alim hakim. Al-alim al-hakim. Kita manusia punya keterbatasan. Tidak bisa semua nas syar'i kita timbang-timbang dengan akal pribadi kita, tidak bisa. Akal kita sesama manusia berbeda. Bukankah kita temukan dalam keseharian kita bahwa satu bilang posisinya di sini, satu bilang jangan, itu tidak elok, di sini saja. Untuk perkara ini saja tidak selesai-selesai. Apalagi nas, Al-Quran, hadis. Akal kita punya kapasitas terbatas.
sudah terbatas, ada masanya melemah lagi. Maka tidak bisa akal untuk mendudukkan, mengatur nas syariat, tidak bisa. Ini kesalahan orang yang menolak hadis ini. Mereka mengatakan anak kecil saat itu belum lahir, Anas bin Malik. Mereka mengatakan ini kan bisa saja langsung dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hal-hal seperti ini. Ini tidak masuk di akal, tidak bisa diterima. Yang lain mengatakan ini hadis lemah, sementara dia diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah taala a'lam. Banyak yang menolak agama, nas syariat, karena sebahagian mengatakan di akal kami ini tidak masuk. Padahal di akal yang lain masuk. Seperti kita sekarang, kita menerima bahwa Nabi kita Isra dan Mi'raj. Padahal saat itu betapa sulitnya orang mengakui Nabi itu Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala alam. Nah, ini memiliki pembelajaran di dalam hidup kita. Yang pertama, tadi kita sudah singgung dalam pembahasan, agar manusia melihat bahwa Nabi Muhammad berbeda dengan mereka. Ketika Nabi mengatakan saya adalah Nabi, mesti ada 1-2 orang yang bisa menerima. Kenapa? Mereka sudah melihat Muhammad ini ada hal-hal di masa kecilnya yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Ini adalah persiapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Ibunya, ibu yang menyusuinya, saudara yang saat itu bermain bersamanya, teman-teman di perkampungan Bani Sa'ad. Agar manusia mengetahui bahwa Muhammad berbeda dengan kita. Tidak bisa, Nabi kita berbeda. Ibnu Mas'ud, sahabat yang termasuk sabiqunal awwalun, beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Ini bukan hadis Rasulullah, ini asar dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba. Para hamba sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat hati mereka. Fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Riwayat Ahmad. Allah melihat bahwa hati terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian dari Ibnu Mas'ud, dan ini adalah keyakinan kita di dalam beragama. Dari sini kita tahu bahwa yang Allah lihat dari hamba hati. Allah tidak lihat rupa, bukan berarti kita tidak merawat fisik. Allah tidak melihat harta, bukan berarti dia tidak berguna. Yang Allah lihat adalah hati. Maka seharusnya kita kaum muslimin lebih memperhatikan yang ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, bersihkan tempat yang Allah lihat. Kan seperti itu kita. Ada tamu datang ke rumah. Apa yang dilakukan orang? Kan mempersiapkan. Yang kotor disapu, dibersihkan. Allah melihat hati. Apa yang dibersihkan? Hati. Bukan berarti yang lain tidak dibersihkan. Akan tetapi bagaimana mungkin sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian, titik perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibersihkan oleh manusia. Mereka sibuk membersihkan gigi, sibuk membersihkan muka, sibuk membersihkan kepala, sibuk membersihkan telinga, membersihkan kuku, membersihkan tangan, badan. Tapi hatinya tidak bisa. Sebuah kekeliruan. Dan mendapati bahwa hati Nabi Muhammad hati yang terbaik. Mungkin seseorang akan lupa kalimat ini.
Kemudian dia meneruskan membaca sirah Rasulullah SAW. Kemudian datang setan dan memberikan fitnah. Masa Nabi Muhammad begini kelakuannya? Itu beberapa kali terjadi. Seseorang membaca sendiri sejarah Nabi Muhammad dalam tulisan. Lalu setan datang dan mengatakan, masa Nabi Muhammad begini? Kok Nabi Muhammad begini? Ingat bahwa Allah telah melihat hati semua hamba dan mendapati bahwa hati Nabi Muhammad yang terbaik. Tidak bisa kita mengatakan kok begini. Kalau Nabi Muhammad kita nilai kok begini, kita lebih hancur lagi nilainya. Beberapa kalimat kita tidak faham. Beberapa kejadian kita tidak hadir, bahkan banyak. Maka tidak boleh seseorang membaca perjalanan hidup Rasulullah dengan su'uzon. Tidak bisa. Yang harus dia waspadai bisikan syaitan. Kalau dia mau buruk sangka, dia cemaskan dirinya, bukan Rasulullah SAW. Karena sudah ada jaminan pada diri Nabi kita yang mulia SAW, dan pembedahan dada Rasulullah dari usia 4 tahun, kata para ulama, menunjukkan kemaksuman Rasulullah SAW. Poin yang kedua, tanda maksum Rasulullah SAW sejak kecil. Nabi bukan hanya maksum tatkala beliau menjadi nabi. Sejak kecil Nabi kita yang mulia SAW maksum. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dalam An-Najm ayat 3. Iya, ini ketika menjadi nabi. Akan tetapi peristiwa ini, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan, kata para ulama, sejak kecil Nabi maksum. Maksum artinya terjaga. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Nabi tidak pernah salah? Tidak, bukan seperti itu. Tatkala Nabi keliru, Allah akan perbaiki. Seperti orang salah belok, tapi langsung tahu salah putar. Nabi beberapa kali melakukan keliru, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Abasa. Ketika Nabi sedang fokus berharap agar orang musyrik Quraisy menerima Islam, Nabi sedang berupaya mendakwahkan mereka. Abdullah bin Ummi Maktum datang bertanya. Nabi tidak jawab karena Nabi sedang memfokuskan diri ke sini. Beliau radhiyallahu anhu yang datang tidak terladeni oleh Rasulullah SAW, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Abasa. Ini maksud Nabi keliru, langsung diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah SAW di Madinah. Nabi datang dan beliau pernah melarang suatu perbuatan dalam pertanian. Kenapa tidak kalian biarkan saja? Dibiarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Hasil panen buruk. Mereka adukan kepada Rasulullah hal yang terjadi. Maka Nabi mengatakan, kalian lebih paham urusan dunia kalian. Antum
a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Artinya Nabi melakukan keliru, tapi dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kalau Nabi pernah demikian, apalagi kita. Kalau pernah kita beri arahan pada seseorang, ternyata keliru, akui keliru. Jangan terlalu banyak, dan itu menutup pintu hidayah. Jangan terlalu banyak pembenaran, tidak mau disalahkan. Nabi salah, Nabi keliru. Tidak boleh orang mengatakan Nabi salah, keliru, biarlah saya juga berbuat salah dan keliru. Tidak mengapa. Ini sebuah perbuatan bodoh. Nabi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru yang dimaksud tabiat manusia. Ada pendapat keliru. Adanya sujud sahwi, Allah sebabkan ada kekeliruan dalam Nabi melaksanakan sholat. Agar kaum muslimin tahu kalau mereka seperti itu, apa yang mereka lakukan. Bukankah ini menunjukkan ada keliru? Tapi Nabi tetap maksum karena di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dibetulkan, dibimbing. Berbeda dengan selain Nabi yang terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Itu maksud. Bukan Nabi terjatuh dan bermandikan dosa dan maksiat. Tidak. Nabi tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nabi keliru sebagai manusia. Iya. Kita selain keliru sebagai manusia, terjatuh pula dalam dosa dan maksiat dan mempertahankan itu dengan sudah salah mencari pembenaran, pembelaan terus saja. Kenapa tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalian lebih paham dalam masalah ini, saya salah. Dalam penempatan pasukan di Badar, Nabi menerima pendapat dari sahabatnya yang mengatakan tempat ini kurang tepat. Apakah pilihan ini berdasarkan wahyu atau strategi Rasulullah sendiri? Ini strategi saya. Kalau begitu tempat ini kurang tepat. Ini pelajaran bagi kita bahwa kalau kita umat Rasulullah, Nabi pernah mengakui kalau beliau keliru. Ada kekeliruan dalam sholat. Kan tidak mempertahankan kesalahan. Masa Nabi sholat salah? Tidak begitu. Salah. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu yang harus kita tiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mempertahankan kesalahan. Terakhir adalah yang sudah banyak kita singgung, akal memiliki keterbatasan dalam nas syar'i. Karena malaikat saja mengakui ilmu mereka terbatas, apalagi manusia. Sekarang manusia ingin merasa
lebih karena ingin mempertahankan kemampuannya. Malaikat saja tidak demikian. Allah Ta'ala a'lam. Dan yang paling penting sebetulnya dalam hal ini adalah jadi orang harus amanah. Seperti Halimah. Kalau ada sesuatu dari apa yang kita diamanahi, katakan ini ada sesuatu. Dan tidak boleh berbohong untuk menutupinya. Ditutup-tutupi. Itu bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala a'lam. Singkat akan tetapi penuh dengan pembelajaran, dan kita belajar itu untuk bisa mengamalkannya. Itu namanya membersihkan hati. Tapi kalau orang belajar cuma sekadar tahu, sekadar dihafal, sekadar cerita, kurang. Ilmu itu untuk diamalkan. Bahwa Nabi begini, maka kita juga harus begitu. Ada pelajaran yang bisa diambil. Itu ilmu. Dan dia akan terasa manfaatnya dalam kehidupan kita selama di dunia. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, masih ada beberapa menit. Silahkan. Bila tidak kita sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ada yang mengikuti syariat Nabi Isa, dan ini khusus untuk Bani Israel. Karena kata Rasulullah, para nabi untuk umatnya, tidak bisa untuk selain daripada umatnya, tidak bisa. Hanya syariat Rasulullah yang bisa lintas umat. Apapun umatnya, dia mengikuti syariat Rasulullah. Adapun Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, maka Bani Israel. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, maka Bani Israel. Tidak bisa lari-lari ke anak keturunan yang lainnya. Maka siapapun yang masih memegang syariat yang diajarkan oleh Nabi Isa, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mengikuti yang sudah dirobah-robah, mengikuti para pendeta yang merobah-robah agamanya, maka mereka juga menyadari itu perbuatan mereka salah dan tidak akan diterima yang seperti ini. Dalam kisah perjalanan Salman Al-Farisi terdapat penjelasan bahwa tidak semua pendeta rahib itu benar, karena mereka akan merubah-rubah. Pun nanti juga ada di sini ketika menemukan pendeta Bahirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang Quraisy, maka mereka memiliki syariat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, akan tetapi mereka merubahnya dengan mendatangkan patung Amr bin Lu'ay yang membawa patung berhala, kemudian menyembahnya dan merubah agama Nabi Ismail yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka setiap yang menyimpang dari agama Islam, dari syariat yang dibawa oleh Nabi Isa ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi Ismail atau nabi-nabi sebelumnya, maka tidak bisa diterima oleh Allah. Adapun yang tetap masih di atas Islam sesuai dengan syariat yang dibawa dan diajarkan oleh para nabi mereka, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya demikian. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Tadi Pak Ustaz mengatakan yang itu jantungnya, yang punya niat bagus dan jelek itu kan hati. Yang dicuci apa hati apa jantung? Allah Ta'ala a'lam.
yang dicuci adalah sesuatu yang ada di dalam dada, namun penterjemahan kadang berbeda. Katanya sama, penterjemah satu menerjemahkan jantung, penterjemah satu lagi menerjemahkan hati. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Tapi bahasa Arabnya qalb. Kita sepakat dalam bahasa asli, penterjemahan kita bisa berbeda-beda. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.